Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya kita ngaji akhlaqul banin. Sebelum kita ngaji, kita berkirim Fatihah dulu kepada mu'alif, yaitu Ustadz Umar bin Ahmad Baroja. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, kalau ingin memiliki ini kitabnya Akhlaqul Banin. Harganya murah, cuma 5.000. Kalau ingin beli silahkan beli di toko. Kalau tidak beli silahkan mendaftar di admin grup WA. Nanti saya belikan kitabnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Yajibu wajib ayyata'addaba. Yajibu wajib ayyata'addaba netepi tata krama. Wajib ya memiliki apa tata krama? Etika, budi pekerti. Ini sekarang sudah hilang di pelajaran sekolah. Pelajaran budi pekerti sudah hilang. Makanya anak kita ajari budi pekerti sendiri dengan kitab Akhlaqul Banin. Yajibu wajib ayyata'addaba ing yento netepi tata krama sapa alwaladu anak min sigorihi, gitu. Min sigorihi awit saking cilike anak. Jadi sejak kecil anak harus sudah ditanamkan akhlak, tata krama, etika, ya, sopan santun. Ini kita mulai krisis sopan santun. Contohnya tidak jauh-jauh seperti di keluarga besar saya. Banyak ponakan-ponakan yang sudah tidak bisa ngomong menggunakan bahasa kromo inggil dengan mbahnya. Mbah, sampai tenang di mbah. Nah, ini karena dari kecil cerminannya tidak ditanamkan adab atau tata kromo. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak sejak kecil. Kalau bisa ya sejak di dalam kandungan sudah diberikan pendidikan, sampai lahir juga diberikan pendidikan. Ahmadu ta'i Ahmad iku waladun anak soghirun kang cilik. Ini dinisbatkan dengan nama Ahmad. Kalau dulu saya sekolah SD kan namanya ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Sekarang tidak ada.
Kalau ini artis mesti tahu, ini artis Korea hafal ya. Ini berita yang lagi viral hafal, anak-anak kecil sampai ini TikTok hafal ya. Lakinnahu tetapine iku adibun sopan ya. Didiklah anak cucu dengan tata krama yang baik. Kalau melihat orang tua itu nggak usah susah-susah, lihat saja dari anaknya gitu loh. Di rumah diberikan pendidikan akhlakul banin apa enggak. Kalau bertamu di rumahnya orang gedebukan ya, naik-naik ke kursi. Nah, ini cerminan orang tuanya di rumah tidak pernah memberikan akhlakul banin. Walihada krono iki yuhibbuhu abuhu demen hu ing Ahmad sapa abuhu bapake Ahmad. Kalau punya anak kecil tanamkan ketika bertamu, nak nanti kita mau bertamu ke rumahnya si Anu. Nanti kalau di sana ya jangan rame, kalau sudah duduk-duduk. Kalau di rumahnya tamu sedang bertamu, kalau di rumahnya di mejanya banyak jajan, jangan ngambil jajan. Kalau tidak ditawari, ditawari pun jangan mengambil langsung. Kalau nggak disuguhkan langsung seperti ini, nggak langsung tangannya ngerol apa, dimasukkan ke toples, jajannya diambil begini, akhirnya tamu yang lain disisai tangannya. Ya kalau tangannya nggak najis. Nah, ini cerminan kita mulai krisis moral. Wahwa aidon, wahwa utai kelakuan iku aidon kalih maneh. Iku yuhibbu seneng as-su'ala ing takon angguli syai'in saking saben-saben suci-wici la yafhamuhu kang ora paham ing kulli syai'. Anak memang sekarang kita cenderung dibiarkan alasannya perkembangan otaknya, perkembangan ininya, tapi perkembangan moralnya tidak diperhatikan. Kan sering kita menjumpai anak kecil ngomong sama orang tua kan nggak sopan, teriak-teriak, banting-banting. Nah, ini tapi kalau pertanyaannya kritis, nah, kita nggak apa-apa. Makanya perkembangan anak berdasarkan teorinya psikologi atau berdasarkan aturan dan anjuran yang diajarkan oleh Nabi. Ini kita tinggal milih. Kalau saya lebih memilih apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena apa? Contohnya begini. Anak sekarang, anak cucu orang Jawa ini sudah jarang sekali yang bisa berbahasa Jawa. Kalau anak-anak saya setiap hari saya ajari bahasa Jawa, dengan saya biasakan bahasa Jawanya kromo inggil. Saya nggak mengajari bahasa Indonesia karena nanti secara otomatis di sekolah pasti bisa bahasa Indonesia. Maka ketika anak-anak saya berbicara bahasa Jawa kepada gurunya dengan menggunakan kromo inggil, itu kaget. Tanya sama ibunya, "Loh Bu, pinter sekali ya bahasa Jawa." Malah teman-temannya nggak paham. Nah, ini sama dengan apa ucapannya nenek moyang kita dulu. Elailu wong Jawa kari separo, Cina londo kari sajudu. Jadi elailu wong Jawa kari separo, ya separo akale. Wong Jawa wis ora ngerti Jawa nih. Cina londo kari separo. Ini kan bahasa kinayah. Wadata yaumin lan ing dalam salah siji dina
tanazzaha seneng sapa Ahmad ma'abihi sartane bapak Ahmad fi bustanin ing dalem kebon. Faro'a mongko ningali sapa Ahmad sajarota ing wit sajarota wardin yaiku mang ing wit kembang mawar jamilatan kang bagus walakinnaha lan tetapine yaiku mang syajarah muwajjatun iku muwajjatun bengkong ya, bunganya bagus pohonnya bengkok. Faqala mongko ngucap sapa Ahmadu Ahmad ma ajmala hadhihi syajarah ma ajmala min dahnio indah to bagus iku hadhihi syajarata yaiku mangwit walakin lan tetapine limadza ya abi kenapa wahai ayah ya muwajjatun kenapa ayah ini kok bengkok muwajjatun yaiku mang bengkong. Faqala mongko dawuh sapa al abu yaiku bapake li annal bustania krana setuhune li annal bustania krana setuhune tukang kebon iku lam yahtani ora nelateni bitakwimiha kelawan jejekake min sigoriha yaiku mang saking cilike fasorot mongko dadi apa iku mang kembang mawar wite kembang mawar dadi iku muwajjatan bengkong. Nah ini oleh mu'alif digambarkan dialog antara Ahmad dan bapaknya. Ahmad melihat ada bunga mawar begitu indahnya, tetapi sayang pohonnya bengkok. Tanya kepadanya, ayah kenapa sayangnya pohon ini bengkok, kalau tidak bengkok, waduh sangat bagus, sangat indahnya bunga ini. Sehingga bapaknya menjawab bahwa tukang kebunnya kurang telaten, kurang tekun dari kecil ini. Kalau bengkok diluruskan sehingga ketika sudah besar pohonnya, kalau sudah bengkok nggak bisa dikembalikan. Ini maksudnya, kalau kita punya anak, kalau dari kecil tidak segera kita luruskan, ketika dewasa ya sulit untuk diajari. Maka ketika kecil kiranya salah dibenarkan, diberitahu bagaimana cara berbicara yang baik dengan orang yang di atasnya, bagaimana cara yang baik dengan orang yang usia di bawahnya atau sejajarnya, ya. Kalau zaman dulu orang tersesat tanya jalan naik motor, itu kan turun dulu motornya dimatikan. Sekarang enggak, anak-anak zaman sekarang di atas motornya ngebrong, Pak dalam nanggone badas ndi Pak. Nah kalau orang dulu nggak dijawab,
Makanya kadang-kadang saya ada orang tanya model begitu, nggak saya jawab kalau mesin motornya nggak dimatikan. Kenapa? Ini kan tata krama. Nah, anak zaman dulu nggak berani merokok ketemu orang tuanya dan gurunya. Tapi sekarang saya lihat anak-anak yang sekolahnya SMP, SMA sudah merokok semua. Bahkan joinan rokok dengan gurunya. Lah ini kadang cara memanggilnya saja sudah nggak ada bedanya antara temannya dengan gurunya. Mau kemana mas bro? Dulu kita kalau masih kecil diajari kalau di depan guru kita nggak boleh berbicara, bicara kita lebih keras dari suaranya guru. Sekarang enggak, bengak-bengok ya. Kalau dulu anak sekolah enggak boleh bukunya ditaruh di pantat, dimasukkan saku. Sekarang memang tidak dimasukkan saku, tapi tasnya gelawer sampai tanah. Ya kalau di dalamnya tidak ada ayat-ayat Quran sih nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau ada ayat Quran kan jadi masalah. Dulu anak kecil sekolah kalau nggak punya tas, bukunya dibawa tapi diletakkan di dada begini sambil berjalan. Nah, ya inilah kalau tidak dari kecil kita sendiri yang meluruskan, sebagaimana meluruskan pohon mawar, ya akan bengkok nanti kalau besar. Di anal bustani ya krono setuhune tukang kebun iku lam tani ora telaten ditakwimiha kelawan jejekake wit min sigoriha ya saking cilike pasorot mongko dadi apa mu wajatan yaiku bengkong. Faqala mongko jawab sapa Ahmad. Faqala mongko ngucap sapa Ahmad al ahsan utawi kang luwih bagus iku antu qawi maha yaiku mang ngencengake ya anu qawi maha iku anu qawi maha yen to ngencengake kita al-ana ing dalem saiki. Nah, Ahmad mengatakan sebaiknya ya kita luruskan aja sekarang. Fadhika mongko guyu sapa abuhu bapak Ahmad. Waqala lan dawuh sapa bapake Ahmad lahu maring Ahmad la yata'at ya zalika orang mungkin apa iki man ngencengno ya gak mungkin ade ngencengno ya. Ya waladi wahai anakku li annaha krana setuhune iku mangwit-witan kot kaburot iku wis kadung gedhe. Nah, jadi gak mungkin bisa diluruskan karena terlanjur besar, bisanya cuklek. Kalau gak cuklek ya digeraji ya supaya lurus. Wagolutot sakuha lan wis kandel apa sakuha kulite sajarah atau kulite wit ya kadung gede kadung kandel gak mungkin dilurusno. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono al waladu utawi anak alladzikang lam yata'at
yata'addab, lam yata'addib, kang ora netepi tata krama min sigorihi saking cilike anak ya. Kalau tidak ditanamkan tata krama sejak kecil, maka anak akan jadi uraan sampai dewasa ya. Cara berbicaranya pun tidak bisa, kan cerminan bisa kita lihat. Cara berjalan di depan orang tua, ada orang lagi duduk lewat ya. Kalau orang Jawa bilangnya ya nyun sewu. Kalau orang Barat ya bilangnya excuse me ya. La yumkinu, mongko ora mungkin, tahdibuhu apa tahdibuhu, murui mulangi ing anak fi kibarihi ing dalem waktu dewasa ya. Sulit kalau waktu dewasa baru diajari tata krama, akhirnya ribet. Contohnya begini, saya sering bersama teman dari keluarga yang mungkin kayaknya teman saya ini tidak pernah diberikan ya aturan seperti lil banin, akhlak lil banin ya, tata krama begini-ini, merasa ribet hidupnya. Udah kok ribet banget sih, kudu gini kan gitu ya, karena tidak terbiasa. Contohnya begini, kalau bertamu ada tisu, akhirnya tisu dibrodoli sampai habis tisu, orang tuanya diam saja. Nah ini kan juga cerminan. Kalau bertamu nggak boleh masuk rumah kalau tidak dijawab salamnya oleh pemilik rumah. Nah. Memang Nabi itu yang diajarkan adalah akhlak dulu, baru kecerdasan. Apa kata Nabi? Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dari semua akhlak, akhlaknya anak-anak, akhlaknya remaja, akhlaknya bapak-bapak. Kalau zaman dulu saya sering protes. Protesnya apa? Kan sering ada seminar di zaman saya remaja ya, antara tahun 85 sampai 90-an ya, sampai 95-an. Itu kan setiap hari saya mendengarkan di radio, di TV, di koran adalah seminar tentang kenakalan remaja. Saya kadang-kadang batin, kenapa sih kok ini seminar tentang kenakalan remaja? Kok tidak pernah ada seminar kenakalan bapak-bapak dan kenakalan ibu-ibu? Padahal kalau kita verifikasi, kita statistik, kenakalannya bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak seimbang. Hanya beda kelas saja dan beda caranya. Ini seakan-akan yang disudut-sudutkan kan anak-anak gitu. Ya kalau bisa sekarang adakan seminar kenakalan bapak-bapak kan banyak yang nakal. Ini sama dengan pohon sudah terlanjur besar pohonnya, sudah galih, keluar galihnya, yang nggak bisa diluruskan. Ya paling enggak seminar kenakalan bapak-bapak. Kenapa sehingga bapak-bapak bisa jadi koruptor? Nah itu ya perlu. Bukan kenakalan anak-anak, kecanduan narkoba dan sebagainya. Kenapa anak bisa kecanduan narkoba? Kalau kita lihat kitab ini ya nggak bisa disalahkan 100% anaknya.
Anak-anak akhirnya terbawa oleh pergaulan anak-anak pang yang nggak bisa disalahkan 100% anaknya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala Subhanahu maha suci sapa Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Ayyuhal walad, ayyuhal waladul aziz, iling-ilingo anak kang mulya, ingatlah cah bagus, cah ganteng. Nah, ini lek bosone wong Jawa ya. Ingatlah wahai anak bagus, arek ganteng lek lanang, cah ayu, nah, denok deblong. Itu orang dulu kalau ngudang anaknya kan, wih ayune denok deblong, wih cah ayu menik-menik. Nah, ini ucapan orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Huwa yaiku Allah alladzi, iku alladzi dat khalaqa kang dadekake, khalaqaka kang dadekake ka ing sira, wa hassana lan bagus-bagusi sapa Allah surataka ing rupa nira, ing rupa sira. Allah telah menciptakanmu ya, dan memperbaiki dan membuat bagus, tampan, cantik wajahmu ya, penampilanmu. Bi an a'taka lawan yen to paring sapa Allah ka ing sira aina ini ing meripat loro, tangguru kang bisa ningali bima kelawan meripat loro, alasya'ah ing pira-pira perkara, wa udzunaini lan diparingi kuping loro, batas mau lan iso ngrungu sapa sira bihima kelawan kuping loro, al aswata ing pira-pira swara. Nah, tetapi anak zaman sekarang telinganya tidak untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah, tapi telinganya disumbeli handset yang didengarkan musik ya. Matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tapi matanya dipergunakan untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan seperti game online. Nah, sekolahnya daring, game online-nya mulai pagi sampai pagi lagi. Setelah itu tidur terus, nggak bangun-bangun. Seperti lagunya Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Nah, ini anak zaman sekarang. Karena yang nggak ada kegiatan, HP-nya menjadi orang nomor satu. Tidak bawa HP itu sama dengan kehilangan dunia seisinya. Itu lebih baik ditinggal orang tuanya daripada ditinggal HP. Nah, ini perlu ditanamkan kepada anak sekarang. Karena apa? Saya juga merasakan anak kecanduan HP. Bahkan saya juga pernah diundang seminar bagaimana seorang orang tua ini bisa hipnoparenting pada anaknya. Apa diajari hipnotis supaya bisa menghipnotis anaknya, supaya anaknya giat belajar. Tapi saya tidak mau ya. Karena apa? Ya kalau saya menghipnotis anak ya percuma. Kalau bisa ya harus dihipnotis HP-nya supaya anak nggak mau dengan HP-nya. Kalau hipnotis anak ya gampang sekali. Kalau begitu saya nggak perlu ikut seminar, nggak perlu pelatihan.
walisanan lan diparingi lesan tatakallamu kang iso guneman bihi kelawan lesan ya. Lesannya tidak untuk menghafal ayat-ayatnya Allah, untuk menghafal rumus-rumus game ya. Kalau zaman saya dulu kan untuk menghafal syair-syair nyanyian ya. Sekarang dah menghafal rumus-rumus game, dihafalkan gamenya. Wa yadaini lantangan loro tastamiluhuma kang guna ake huma ing tangan loro di asgholika ing dalem pira kebutuhan. Tangannya nggak pernah untuk memegang memegang kitab suci Al-Quran, kitab hadis, tapi kemana-mana bawa HP mojo. Anak sekarang kalau bertamu itu yang dicari bukan yang punya rumah, yang dicari rumahnya ada kabel panjangnya enggak. Kalau kembahnya itu sowan kembahnya, ke kakeknya, neneknya, ke buyutnya, setelah saliman sama orang tua, kakek nenek ya, buyut, tidak ngobrol gimana kabarnya mbah, sampai sehat enggak mbah, enggak, langsung duduk cari yang dekat dengan colokan listrik. Warijlaini lan sikil loro tamsi kang iso digawe mlaku alaiha ing atase sikil loro, tapi kakinya tidak pernah dipakai jalan ke masjid, jalan ke surau, ke langgar, ke musola. Kakinya dipakai jalan-jalan ke mall, refreshing, makan makanan di mall. Kakinya kalau nggak ke sana gatel, badannya biduren, karena kurang piknik. Karena sekarang kan begitu. Wa aqlan lan diparingi akal, ta'rifu bihil khairi minasyari. Ya wa aklan lan diparingi akal tahrifu kang bisa weruh bihi kelawan akal al khaira yaiku ing bagus minasyarri saking Allah. Makanya nah sekarang kalau ada suara as-salatu khairum minan naum, malah jawabnya an-naumu khairum minas shalat. Ini jawabnya anak sekarang. Kalau dulu ada mendengarkan as-shalatu khairum minan naum, salat lebih tidur lebih baik daripada salat. Kalau anak sekarang, padahal dulu salat lebih baik daripada tidur. Karena apa? Nggak bisa bangun pagi karena matanya lelah melihat LCD-nya HP. Nah begini terus, lelah akhirnya ketika subuh lelah. Akhirnya setan mengatakan alhamdulillah pekerjaanku sudah selesai, karena anak-anak sekarang tidak perlu saya goda, sudah lalai dengan Tuhannya. Dulu nggak ada HP ngantuk. Nah, katanya matanya dikencingi setan, klet sampai keteken. Sekarang setan sudah bersyukur, sujud syukur, ya, nggak perlu menggoda manusia, sudah terjerumus. Wan ama alaika lan paring nikmat sapa Allah alaika ing atase sira bisihati kelawan sehat, wal afiyati lan seger waras. Nah, diberikan kesehatan dan kesembuhan ya. Wa wada'alan nyelehake sapa Allah ar-rahmata ing rahmat fi qulubi ing dalem ati, wal
walidaika, ya, wong tua loro sira, hatta bayaka, singgo didik sapa wong tua loro, tarbiyatan kelawan didikan, hasanatan kang bagus. Nah, jadi harus bersyukur anak-anak kecil yang memiliki orang tua perhatiannya kepada akhlakul lil banin sangat tinggi, ya. Tidak hanya mengejar kecerdasan IQ, tapi kecerdasan spiritual pun harus dikejar, ya. Jadi ada namanya emotional quotient, ya. Terus ini yang penting ya adalah spiritual quotient. Orang jangan hanya mengejar kecerdasan otak, tapi kecerdasan hati tidak pernah dikejar. Sehingga anak sekarang kalau dilihat orang tuanya agak melotot sedikit, agak diem, nggak paham. Kalau anak dulu kok orang tuanya dijalma meneng, nggak paham, berarti ini nggak boleh. Dilihat gini, nggak boleh. Sekarang anak sekarang dipelototi orang tuanya, diantem HP, diantem batu, gitu. Fayajibu mongko wajib alaika ing atase sira antu azima yen to ngagungake sira robbaka ing pangeran sira wa tuhibbahu lan demen sapa sira pangeran sira, ya, karena di kaki kepala matanya ada, ya, kaki telinga, kasih telinga mendengarkan, ya. Kasih kaki bisa jalan kemana-mana. Fatashkuruhu lan syukura sira ala ni'amihi ing atase kenikmatan-kenikmatane. Ya antam tasila, ya, kelawan yento manut sira awamirohu ing pira-pira perintah Gusti Allah. Mukon manut tok ya salat-salat, kaya ngaji-ngaji, sekolah-sekolah, kakate obrak. Watajtaniba lan ngedohake sira nawahiyahu lan ngedohi sira, watajtaniba lan ngedoi sira nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah. Wa atu azima lan yen to ngegungake jami'i malaikatihi sekabehane malaikate Allah, wa rasulihi lan pira-pira rasule Allah, wa ambiyaihi lan pira-pira nabine Allah, wassolihina lan pira-pira wong saleh min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah, ya. Wa tuhibbuhum lan demen sirahum ing iki ing kabeh li'annahu ta'ala kronastune Allah ta'ala yuhibbuhum demen ing mangkabeh, ya. Allah itu menyukai, mencintai para malaikatnya, rasul-rasulnya, nabi-nabinya, orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah. Idza ahbabta nalikane demen sapa sira robbaka ing pangeran sira, wamtasalta lan manut sapa sira awamirahu ing pira-pira perintah Allah, wajatanabta lan ngedoi sapa sira nawahiyahu ing pira-pira larangane Allah, zada monggo bakal nambahi
sira ya min ni'amihi yaiku mang saking pira-pira nikmate Allah bersyukur nikmate ditambahi sehat segar bugar cerdas ya. Wa ja'alaka lan dadekake ka ing sira mahbuban ing demen ya. Bainan nasi ing antarane menungso. Jadi waja'ala kalan dadekake Allah mahbuban disenengi bainan nasi ing antarane menungso. Akhirnya kalau disukai manusia banyak teman ya, banyak sahabat ya, pergaulannya luas, teman di mana-mana punya teman, bukan di mana-mana dibenci teman. Wa hafadzaka lan ngrekso sapa Allah kaing sira mingkuli ada saking setiap mara bahaya. Wa tokalan paring sapa Allah kaing sira kullama ing saben-saben barang turiduka kang ngarepake sapa sira, dan Allah memberikan apa saja yang engkau mau minar rizki dari rizki wa ghairihi dan lainnya. Contohnya kalau anak-anak soleh minta apa-apa ke orang tuanya juga diberi, minta apa-apa kepada Allah juga diberi. Selanjutnya al-waladul amin, yaitu anak kang bisa dipercaya. Wis dikontangi subuh ya tangi, lek gak tangi-tangi berarti bukan al-waladul amin. Al-waladul soleh bukan, berarti al-waladul toleh. Saya kira pengajian hari ini sampai di sini dulu. Kalau waktunya sudah malam, mudah-mudahan membawa barokah manfaat di wa dunya hatta akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa tabaqqa kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khaira khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa khairati.
kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ani bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mughalati. Wallahu alam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.